Pertanyaan pertama, sahkah puasanya seseorang yang ketika malam Ramadan berhubungan suami istri sehingga punya hadas junub, kemudian belum mandi sampai fajar, dan ketika setelah fajar berpuasa, apakah sah puasanya? Ini pertanyaan yang pertama. Jawabnya adalah sah puasanya, asal melakukannya itu di malam hari. Hanya mandinya itu setelah fajar, puasanya sah. Dasarnya jawaban ini adalah tersebut dalam sebuah hadis, sesungguhnya Siti Aisyah dan Ummi Salamah kedua-duanya ini mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yagtasilu wa yasumu. Al-hadis rawahul Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah masuk fajar ketika bulan puasa, maksudnya sudah masuk fajar sementara beliau masih dalam keadaan junub dari berhubungan suami istri dengan istrinya. Kemudian Nabi baru mandi setelah sudah fajar, kemudian puasanya terus. Berarti artinya kan puasanya sah. Jadi ketika sepasang suami istri misalnya yang malam Ramadan melakukan hubungan suami istri, punya hadas junub dan belum mandi sampai waktu imsak, sampai fajar datang, kemudian mandinya setelah fajar sebelum sholat subuh, maka puasanya tetap sah, boleh. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua disebutkan juga dari Siti Aisyah. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikhul fajru junuban fi Ramadan min hari hulumin fayaghsilu wa yasumu. Rawahul Bukhari. Pada hadis ini Siti Aisyah juga mengabarkan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah sudah masuk fajar masih dalam keadaan junub di bulan Ramadan ini. Maka Nabi terus mandi dan puasanya juga terus dilanjutkan. Berarti kan sah puasanya. Jadi dari kedua hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengabarkan atau menjelaskan bahwa orang yang intinya pada malam Ramadan punya hadas besar, punya hadas junub, kemudian belum mandi sampai mau makan sahur, terus makan sampai akhirnya habis waktu imsak datang, kemudian masuk waktu fajar, kemudian mandinya setelah fajar, maka puasanya tetap sah. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bolehkah ketika puasa Ramadan di siang hari ini maksudnya, seorang suami berjumbu atau mencium istrinya? Apakah puasanya sah apa tidak? Nah, ini pertanyaan kedua. Jawabnya adalah, intinya jawabannya itu boleh, sah saja. Kalau hanya sekedar berjumbu dan mencium. Tersebut dalam sebuah hadis, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu fi Ramadana wa huwa shaimun. Rawahu Muslim. Ini dari Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata bahwa Kanjeng Nabi itu menciumi istrinya di siang Ramadan sementara beliau ini sedang berpuasa. Jadi menurut hadis ini itu berarti sah. Karena apa? Kalau puasanya batal atau tidak boleh, maka Nabi nggak mungkin mengerjakannya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini hadis pertama tadi tentang mencium di siang Ramadan. Nabi pun mengerjakan, berarti boleh. Kemudian pada hadis yang kedua disebutkan anna Abi Hurairah ana rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil mubasyarati liswaimi. Sesungguhnya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang berjumbu pada siang hari Ramadan ketika sedang berpuasa. Farahhasalahu, maka Kanjeng Nabi memberi keringanan yang berarti boleh pada siang hari Ramadan menjumbui istrinya, mencium itu boleh. Wa atahu akharu fasa'alahu fanahahu. Kemudian datang lagi seseorang yang lain, orang yang kedua maksudnya. Kemudian bertanya masalah yang sama kepada Kanjeng Nabi. Maka Nabi kemudian melarang bagi orang yang kedua ini, yang bertanya yang kedua. Mengapa kok ketika ditanya yang pertama Nabi membolehkan, ketika ada orang yang kedua bertanya hal yang sama, yaitu tentang siang hari Ramadan menjumbui istrinya, Nabi kemudian melarangnya. Fa'idallati rakhasalahu saykhun. Maka yang pertama tadi yang dibolehkan untuk menjumbui istrinya di siang hari Ramadan itu karena yang bertanya itu orangnya sudah tua. Waladinahahu sabun. Adapun orang yang kedua yang dilarang oleh Nabi untuk menjumbui istrinya di siang hari Ramadan karena dia masih muda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Artinya bahwa hukum menjumbui istrinya pada bulan Ramadan di siang hari itu hukumnya itu boleh. Selama itu cuman menjumbui saja boleh. Adapun tadi dua orang yang bertanya kepada Nabi, yang pertama itu dibolehkan karena sudah tua. Artinya mungkin tidak akan berlanjut sampai hubungan suami istri. Tapi yang kedua yang dilarang tadi karena masih muda orangnya. Mungkin pengantin baru. Takutnya nanti tidak bisa menahan diri. Ketika sudah berjumbu, sudah naik, ujung-ujungnya tidak tertahan mengerjakan hubungan suami istri. Ini yang membatalkan puasa, ini yang berbahaya ini. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya orang yang berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan? Ini kalau di kitab takrib ini disebutkan. Jika ada orang yang pada siang hari Ramadan melakukan hubungan suami istri, maka harus, pertama ini hukumannya ya, pertama harus memerdekakan budak yang mukmin. Kalau punya budak, kalau enggak punya, maka
diharuskan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sanggup, tapi kayaknya nggak sanggup bagi orang itu. Karena apa? Sebulan wae nyelonong, apalagi kalau 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau nggak sanggup juga, maka harus memberi makan 60 fakir miskin. Satu orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu ya kira-kira kalau diukur beras itu ya 8 on lah, sekilo lah, nggak apa-apa. Itu hukuman bagi orang yang siang harinya mengerjakan hubungan suami istri, siang hari Ramadan maksudnya. Hal yang demikian itu tersebut dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana rajulan waqa'a bi imra'atihi fi Ramadan. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya ada seseorang yang pada siang hari Ramadan itu melakukan hubungan suami istri. Fastafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Maka kemudian minta penjelasan, minta nasihat, bertanya kepada Rasul tentang hal tersebut. Faqala, maka Rasul menjawab, hal tajidu raqabah, apakah engkau punya budak yang bisa dibebaskan? Qala, maka seorang tadi menjawab, orang tadi yang bertanya ini, la, tidak ada budak ya Rasul. Qala, maka Rasul bertanya lagi, wa hal tastati'u siyama sahraini, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, maka seorang tadi menjawab lagi, la, tidak sanggup ya Rasul. Qala, maka Rasul bersabda, fa'at'im sitina miskinan, berilah makan 60 orang miskin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ini jelas menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan, maka orang itu harus pertama, kalau misalnya punya budak, harus memerdekakan budak itu. Kalau nggak punya budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup, maka orang itu harus memberi makan orang miskin 60 orang. Satu orangnya itu 1 mud. Itu hukuman atau kifarat bagi orang yang mengerjakan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan. Kemudian pertanyaan yang keempat ini, bagaimana kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan misalnya atau setelahnya, sementara orang itu masih punya hutang puasa? Bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah, kalau bagi si mayat sudah nggak ada tugas lagi sudah. Yang ada tinggal yang hidup bagi keluarganya. Tersebut dalam sebuah hadis, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu wa alaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mati sementara dia masih punya tanggungan berpuasa, masih utang puasa maksudnya, maka berpuasalah karena dia yaitu keluarganya. Apa itu? Pasangannya atau anak-anaknya atau siapa saja. Artinya walaupun sudah meninggal, tugas berpuasa memang sudah nggak ada, tapi yang masih hidup itu hendaknya untuk membayarkan puasanya. Wa Ibnu Abbasin
radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan maka dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saumu syahr. Afa aqdihi anha? Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia masih hutang puasa, masih punya tanggungan puasa. Apakah saya harus membayarnya? Qala, maka Rasul menjawab, na'am, ya. Qala, kemudian Rasul bersabda lagi, fadanullah ahaqqu ayyuqda. Rawahul Bukhari. Maka hutang kepada Allah itu lebih hak atau lebih wajib atau lebih harus untuk segera dibayar. Jadi kalau ada orang meninggal dunia masih punya tanggungan puasa Ramadan, hutang puasa lah gampangnya, maka itu keluarganya harus membayarkannya. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana cara puasanya orang-orang yang sedang hamil atau menyusui? Nah, ini bagi ibu-ibu yang kebetulan mungkin di siang hari di bulan Ramadan itu pas menyusui atau pas hamil. Jawabannya adalah, kalau di Fathul Qorib ini dijelaskan, orang yang hamil dan menyusui, kalau dia itu khawatir akan dirinya sendiri, maka dia boleh tidak puasa dan wajib mengqadha puasanya. Jadi kalau selama sebulan misalnya penuh nggak puasa karena menyusui atau hamil, maka nanti di lain bulan ya harus puasa sebulan juga sebagai qadha pada Ramadan yang ditinggalkannya itu. Tapi kalau kekhawatiran tadi tidak hanya sebatas dirinya saja, tapi dengan anak yang dikandungnya, misalnya, saya lagi menyusui nggak puasa lah, khawatir kalau aku juga misalnya nanti lemas, kemudian air susunya berkurang, nanti anakku gimana? Nah itu berarti tidak hanya sebatas karena dirinya, tapi karena anak yang dikandungnya, maka si ibu itu wajib mengqadha puasanya, kemudian juga ditambah bayar kifarah. Apa itu? Itu mengeluarkan fidyah setiap harinya itu 1 mud. 1 mud setiap harinya. Jadi kalau sebulan nggak puasa karena menyusui atau hamil, yang dikhawatirkan janin yang dikandungnya juga nanti ikut menjadi kurang baik, maka si ibu tadi harus mengqadha puasa selama sebulan, kemudian juga membayar kifarahnya, yaitu membayar fidyah seharinya itu 1 mud kali 1 bulan. Itu caranya kalau puasanya orang yang hamil atau menyusui. Kemudian ini pertanyaan yang keberapa? Yang keenam ini. Bagaimana puasanya orang yang sudah tua atau orang yang sakit? Bolehkah tidak berpuasa? Jawabannya adalah, kalau ada orang yang sudah tua, sudah nggak sanggup berpuasa, atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, maka dua orang itu boleh tidak berpuasa, tapi harus membayar dengan mengeluarkan fidyah lah, hitungannya itu sehari juga 1 mud. Jadi kalau misalnya hari ini nggak puasa, baiknya langsung hari itu juga mengeluarkan. Atau kalau kira-kira repot ya bolehlah sebulan nanti langsung
dikeluarkan. 1 mud berarti kali 30 hari, kalau sebulannya 30 hari. Rakhisa li syaihil kabiri ayuftira wa yut'iman kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi. Rawahu ad-Daraqutni wal Hakim. Diberi keringanan bagi orang tua untuk tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang atau fakir miskin setiap harinya itu 1 mud dan tidak diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Jadi kalau orang tua itu boleh untuk tidak berpuasa, tidak perlu mengqadha, tapi setiap harinya itu memberi makan fakir miskin 1 harinya itu 1 mud. Ini masih ada satu lagi pertanyaan, yaitu bagaimana puasanya orang yang musafir? Apakah tetap harus puasa atau boleh tidak berpuasa? Jawabnya adalah kalau perginya itu tidak maksiat dan lebih dari 85 kiloan, maka orang tadi boleh untuk tidak berpuasa. Puasa ya boleh, ya baik. Enggak puasa juga boleh, ya baik. Tergantung milih yang mana. Hanya saja kalau enggak berpuasa ini wajib mengqadha, enggak boleh dibayar pakai fidyah, enggak boleh. Kalau musafir boleh enggak puasa tapi wajib mengqadha puasanya. Tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, wa man kana maridan aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau orang sakit atau lagi bepergian, pergian ini berarti harus dihitung berapa hari yang ditinggal, nanti diqadha pada hari lain. Tersebut juga dalam sebuah hadis ini yang diceritakan dari Hamzah bin Amr al-Islami, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ajitu bi kuwatan ala siyami fi syafarin fahal alayya junahun? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rukhsatu minallah, ya rukhsatu minallah, faman akhata biha fahasanun wa man ahabba ayasumma fala junaha alaihi. Rawahu Muslim. Tersebut dalam hadis ini bahwa Hamzah bin Amr ini pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya ini kuat untuk berpuasa walaupun lagi dalam keadaan musafir, keadaan bepergian. Apakah saya ini kalau berpuasa ini enggak apa-apa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, kalau lagi musafir itu ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mengambil keringanan itu, yaitu tidak berpuasa di saat musafir, di saat safar, di saat bepergian, maka itu ya bagus, asal nanti diqadha pada hari lain. Dan barang siapa yang lebih suka berpuasa ketika bepergian, maka itu pun enggak ada larangan, boleh-boleh saja. Kedua-duanya boleh. Jadi intinya kalau lagi musafir itu berpuasa ya boleh, tidak berpuasa ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak berpuasa nanti wajib mengqadha pada hari yang lain. Ini sebuah pertanyaan sudah kami jawab, mudah-mudahan sesuai dengan yang diinginkan jawabannya. Kalau ada salahnya pada Allah manapun, pada si penanya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.